Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan tawakal adalah konsep fundamental dalam Islam yang berarti menyerahkan segala urusan, harapan dan perlindungan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal. Jadi yang dimaksud dengan menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, setiap urusan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita senantiasa melakukan tawakal, berserah diri atau menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jikalau terdapat urusan, kita senantiasa menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Habis itu kita tawakal, menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepenuhnya akan menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Makanya di situ menyerahkan segala urusan, menyerahkan segala harapan, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita mendapatkan sesuatu yang nyata. Artinya segala harapan jangan gantungkan kepada makhluk. Yang paling pahit di situ jikalau harapan kita gantungkan kepada makhluk. Makanya supaya harapan kita bersifat manis dan pasti, gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan, bukan hanya harapan, dan juga perlindungan kita sepenuhnya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, setelah kita melakukan ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti berdiam diri, melainkan menyatukan ikhtiar fisik dengan keyakinan hati bahwa hanya Allah yang menentukan hasil. Artinya, kita sebagai manusia, kita mengakui yaitu makhluk yang lemah,
yang tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memiliki izin sepenuhnya. Makanya di situ kita jangan pernah berdiam diri, berusaha semaksimal mungkin. Baru setelah berusaha kita senantiasa bertawakal atau menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah materi komprehensif mengenai ketergantungan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya ini kita harus mengakui sepenuhnya bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Makanya di situ sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita di sini tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berkaitan dengan menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Jadi segala kehidupan makhluk di situ bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang menguasai makhluk. Makanya segala makhluk di dunia ini, di alam semesta ini dan juga segala isinya bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makna hati tidak bergantung pada makhluk, jabatan, harta atau bahkan diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kita menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sepenuhnya lahir batin bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada makhluk. Makanya di situ Sayyidina Ali pernah berkata, yang paling pahit di situ jikalau bergantung atau berharap kepada makhluk. Makanya harapan kita, urusan kita, perlindungan kita supaya manis dan juga nyata berhasil, gantungkan hanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita adalah makhluk lemah. Manusia dan makhluk lainnya terbatas, tidak kekal dan tidak mampu menjamin rezeki atau keselamatan. Yang menjamin rezeki semuanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin keselamatan sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia di situ adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Kadang manusia bisa melakukan ataupun tidak bisa melakukan. Makanya dikatakan sebagai makhluk yang lemah yang terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ mampu atau bisa melakukan segala hal. Makanya jikalau Allah Subhanahu wa taala di situ berkehendak, pasti perbuatan itu terjadi. Sedangkan makhluk di situ bisa terjadi, bisa tidak. Artinya makhluk di situ memiliki keterbatasan di dalam melakukan sesuatu. Mengapa harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nomor 2 di situ,
Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dunia ini yang berkuasa bukan manusia, bukan makhluk, melainkan Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga di situ bisa terjadi di dunia ini sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nomor 3, terhindar dari kekecewaan. Berharap pada manusia seringkali berujung kecewa, sedangkan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala pasti membawa ketenangan dan solusi. Artinya di sini, jikalau tidak ingin kecewa, jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada manusia jika tidak ingin kecewa. Karena manusia di situ sifatnya terbatas. Kadang bisa mengabulkan permintaan kita, kadang tidak. Jikalau di situ tidak ingin kecewa, maka bergantunglah, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari kekecewaan. Mengapa harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nomor selanjutnya, meringankan masalah. Menyandarkan masalah kepada Allah yang maha besar membuat beban yang berat terasa ringan atau sepele. Artinya di sini dengan kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki beban seberat apapun akan menjadi ringan dan juga sepele. Karena setiap beban yang memberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga nantinya yang memberikan solusi kepada kita, Allah lah yang memberikan solusi. Makanya meringankan masalah di situ jikalau kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi di dalam kehidupan di sini, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama berdoa sebelum bertindak. Kenapa kita harus berdoa sebelum bertindak? Kita senantiasa memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Makanya di situ berdoa sangat penting. Melakukan sesuatu tanpa doa di situ akan terasa berat. Makanya di situ kita berdoa terlebih dahulu agar supaya beban atau pekerjaan yang kita jalankan akan terasa lebih mudah. Meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pekerjaan yang berat terasa mudah dan juga ringan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang nomor 2 di situ ikhlas dalam berikhtiar. Jadi menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, ikhlas dalam berikhtiar. Ikhlas di situ melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap amal di situ tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Makanya di situ kita senantiasa luruskan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berikhtiar. Supaya apa di situ? Supaya bentuk atau wujud ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang nomor 3, menjadikan dunia sebagai jalan. Bukan tujuan, fokus utama adalah ridha Allah dan akhirat, bukan obsesi pada dunia. Artinya di sini di dalam menjalani kehidupan kita harus sadar dan harus mengakui bahwa dunia di sini bukan tujuan akhir kita. Melainkan dunia di situ merupakan perjalanan untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Makanya di situ kita senantiasa menjadikan dunia sebagai jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kehidupan akhirat. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari
dalam menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 di sini sabar dan syukur. Meminta segala hasil dengan lapang dada karena yakin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun di sini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan senang hati. Karena di situ merupakan pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, termasuk kepada manusia. Jadikanlah sabar dan syukur sebagai cara kita di dalam menjalani kehidupan supaya lebih ringan dan juga mudah. Orang yang senantiasa bersabar, orangnya akan lebih kuat di dalam menjalani kehidupan. Orang yang senantiasa banyak bersyukur akan terasa nikmat karena Allah menambahkan nikmatnya terhadap kita yang rajin atau pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif dari menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketenangan hati. Ketenangan hati di sini yang memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya jikalau kita tenang, hati kita akan terasa nyaman atau ringan di dalam melakukan sesuatu. Makanya dampak positif dari menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketenangan hati. Dampak positif menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2, mental kuat. Tidak mudah putus asa saat menghadapi cobaan karena percaya pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di situ memiliki mental yang kuat dan tidak pernah putus asa. Karena mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Makanya senantiasa mereka kuat sejati dan juga abadi kekuatannya karena bergantung kepada yang maha kuat. Kalau ingin kuat, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Maka senantiasa makhluk yang bergantung kepada Allah akan lebih kuat, akan menjadi kuat. Itulah dampak positifnya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3, kemuliaan diri. Terbebas dari kehinaan, meminta-minta ataupun menghamba pada manusia. Artinya kalau kita menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari meminta-minta atau mengemis terhadap manusia atau menghamba pada manusia. Makanya di sini tidak boleh kita bisa mengemis, kita tidak boleh mengemis atau menghamba pada manusia. Itu perilaku yang tidak baik yang harus kita hilangkan atau bersihkan di dalam hati kita. Makanya di situ orang yang menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dampak positifnya adalah kemuliaan diri kita. Makanya di situ kita senantiasa selalu menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Tolak ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Tolak ayat 3. Semoga kita menjadi orang yang selalu bertawakal, menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya.
Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.